Semakin hari semakin banyak yang memperhatikan daripada perangai yang dianggap kurang baik, yaitu seperti perangai-perangai dari jajaran istana, yaitu dari mulai presiden sampai dengan pembantu-pembantunya, yaitu menteri, yang dari cara kinerjanya, kebijakannya, ucapannya, cara dia bicara ke masyarakat itu yang begitu ugal-ugalan dan tidak menunjukkan seorang pemimpin dan tidak ya menunjukkan seorang yang berwawasan tinggi dan sangat berpengalaman begitu, sehingga dia sebagai layak untuk mengatur dan memimpin negara ini begitu ya. Jadi semakin banyak orang melihat perangai-perangai tersebut yang agak ganjil dan tidak sebenarnya harus dilakukan seperti itu. Jadi itulah makanya semakin hari dan semakin tambah bulan, tambah hari, tambah minggu, yang terjadi adalah bukannya masyarakat ini semakin sejahtera, semakin terjepit kehidupan masyarakat saat ini. Tidak ada kata sejahtera sedikit pun. Dan karena apa? Karena perubahan sedikit pun semenjak presiden baru ini yang ada, jujur saja, bukan saja hanya masyarakat yang lain yang merasakan, tapi saya sendiri ataupun pribadi sendiri di lingkungan saya, di daerah saya, di perkotaan saya, tidak ada saya lihat perubahan apapun sama sekali. Jadi ya cocok juga apa yang dikatakan orang itu adalah cuman omon-omon yang ada di negara ini. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh kritisi Bapak ini yang mengatakan bahwa pemerintah itu dia memang tidak sewajarnya harus bersikap seperti itu, memang bagus dan itu adalah cocok dan itu adalah tepat sekali apa yang dikritisi Bapak Subiakto ini. Jadi memang tepat sekali Bapak ini untuk mengkritisi daripada pemerintah ini sekarang ini. Tepat semua kritisinya, tidak ada yang meleset satupun. Memang itulah yang terjadi. Seperti apa kritisinya ini kita dengarkan. Ini kemarin saya dengar ya suara Pak Prabowo di pidato bahwa dia adalah seorang jenderal, jadi memang bakatnya itu di perang gitu. Tapi kalau Bapak jadi presiden, Bapak ngurusnya itu bukan soal perang, ini urusan ekonomi, urusan kesejahteraan rakyat, urusan ketahanan pangan, dan banyak lagi gitu. Nah kalau Bapak juga ahli perang, kenapa ambalat Bapak bagi dua sama Malaysia, kata orang begitu. Jadi lucu-lucu ini Pak, jadi Bapak hati-hati. Makanya hati-hati, jangan banyak ngomong ya. Nah, terus yang lain, ini di akar rumput sekarang sedang ribut mengomentari soal mulutnya Nusron Wahid. Nusron Wahid ini kan anak santri ya, orang yang kesana kemari pakai peci. Tapi mulutnya itu nggak beradab gitu. Dia bicara soal penyitaan tanah dan sebagainya itu, yang dia bilang itu mbahmu pun nggak punya tanah atau itu bukan tanah mbahmu. Loh, dia sendiri mbahnya juga nggak punya tanah kan. Padahal kita semua ini juga nantinya ditanam di tanah, gitu loh Gus Nusron. Jadi Anda ngomong itu nggak bisa sembarangan, ya. Jangan mentang-mentang jadi menteri, terus kami ini dianggap tai anjing saja begitu. Nggak bisa seperti itu. Karena kalian itu kan mandator. Kami ini mandator. Jadi kami yang memberi mandat untuk kalian sebagai pelaksana kepentingan masyarakat. Jangan dibalik. Jangan kalian jadi tuan. Tuannya itu adalah rakyat. Kan Pak Prabowo sudah bilang waktu kampanye, jangan cuma kampanye saja dipakai, habis itu lupa. Ini Pak Prabowo yang harus mengingatkan itu. Sama dengan Saifullah Yusuf juga kan gitu. Mengatakan bahwa yang anak sakit perut di Bogor makan MBG kemarin katanya, mungkin belum terbiasa makan enak. Hei Bung, Anda kayak orang gedongan saja. Dulu juga di kampung sama aja kita makan telur. Bahasamu itu loh tidak baik, tidak sopan, tidak menjijikkan menurut saya. Nah, kalian itu kan anak-anak santri. Masih ingat kan pesan Nabi Muhammad? Letakkan hatimu di depan lidahmu, supaya kau nggak ngomong sembarangan. Ini saya pikir bukan untuk mereka berdua saja. Kita ini pun harusnya seperti itu.
Jadi Pak Prabowo juga kan seperti itu juga. Kadang-kadang pidato juga masih terlontar kata-kata kasar. Bapak kan presiden, kadang-kadang keluar juga bahasa monyet lah segala macam. Nggak bagus Pak seperti itu. Itu ditiru oleh anak buah Bapak. Ya, jadi aduh kacau banget kalian ini. Kami di akar rumput ini memperhatikan ini kabinet apa. Sampai orang bilang jangan pakai kabinet merah putih lah, nggak pantas itu katanya gitu. Kabinet merah putih kayak gini, koperasi merah putih nggak jelas. Orang bilang jangan KMP, KOP sekarang. Jadi kabinet one pitch. Jadi terlalu terlalu apa ya? Terlalu suci memakai merah putih itu kalau isinya orang-orang sekelas kalian gitu. Ya, banyak orang ini sudah ini kalau nggak ada resapel, nggak dibubarkan kabinet ini makin hari makin panas gitu. Nah, Pak Prabowo kemarin kan memuji-muji bahwa kabinet ini luar biasa, sudah bekerja 10 bulan dengan luar biasa dengan hasilnya. Ukurannya apa? Saya sudah sampaikan kan. Ukurannya apa? Bapak ngambil parameter dari mana? Sukses indikatornya apa? Kan harus jelas. Kalau cuma dipuji-puji saja ya Bapak ya habis Bapak. Kan saya bilang mereka ini kan penjilat semua. Karena ini kabinet ini politik Pak. Bukan regu di apa di batalion. Kalau batalion Bapak berani bohong ya taboin itu. Kalau di sini semuanya kan ngeles. Nah, yang lain lagi apa? Ini isu pagi ini dari tadi malam apa? Dirutnya Agrinas Pangan Nusantara mundur karena ada ketidakcocokan dengan Danantara. Nah, dia bilang Danantara tidak bisa mengemban misinya presiden. Ini orang saya pikir patut diacungi jempol. Jadi dia merasa ini tidak benar, dia keluar dari apa jabatan itu. Ini menunjukkan bahwa di dalam Danantara itu memang tidak beres. Banyak sejak awal kan ketua pengarah atau apalah namanya Dewan Pembina. Wong itu koruptor kok. Burhanuddin Abdullah itu kan orang tahu semua dia koruptor. Dia bekas napi. Kita mau jadi ketua RT aja pakai SKCK. Masa megang Danantara ngeloyor begitu saja bekas koruptor. Pak Prabowo ini saya pikir kurang sensitif. Atau yang seperti dibilang Pak Jokowi pada debat 2019 dulu. Di dalam kabinet Bapak meloloskan, bukan kabinet, di dalam calon anggota DPR Bapak meloloskan 4 koruptor di sana gitu. Itu sebenarnya tanda-tanda yang mengatakan bahwa Bapak tidak sensitif. Jadi kalau sekarang kita bicara soal pemberantasan koruptor di tangan Pak Prabowo, kami pesimis. Ya kan? Karena omon-omon saja gitu. Buktinya undang-undang perampasan aset ya tidak ada. Tidak keluar juga sampai sekarang. Pak Yusril kemarin ngomong soal hukuman mati. Percuma, Pak. Percuma, saya bilang. Hukuman mati itu ada di pasal-pasal yang lain, tentang untuk narkoba dan sebagainya. Tapi kalau jaksa dan hakimnya disogok, ya nggak mati-mati. Yang mati rakyat terus, gitu kan. Undang-undang perampasan aset itu dicoba dulu. Itu paling efektif. Cuma kita tahu, kalian juga ikut takut. Karena kalian tidak terlepas dari perlakuan haram itu. Apalagi anggota DPR. Wong kemarin loh Komisi 11 kita tahu dapat CSR dari BI dan OJK. Itu nggak bangsat bener itu. Saya katakan itu bangsat beneran itu. Itu makanya orang sekarang teriak DPR itu segera dibubarkan saja begitu. Nggak ada guna-gunanya. Karena 600-700 orang di gedung yang mulia itu isinya bajingan semua gitu. Ini sudah gerem rakyat ini Pak itu. Masa ini akan dibiarkan? Bapak tahu kan kemarin mulutnya Sadewo Bupati Pati itu juga orang Gerindra. Sekarang tanggal 13 nanti itu di demo total itu bisa 200.000 orang. Itu karena apa? Mulutnya sudah kayak sampah seperti itu. Rakyat ini dianggap apa sama dia gitu. Nah ini akan terjadi bisa merembet kemana-mana. Hati-hati. Hati-hati kita, karena negara ini sekarang sedang rentan karena isu-isu politik, isu-isu sosialnya tidak mendukung sama sekali untuk kepentingan rakyat. Yang ada adalah kepentingan golongan, kepentingan orang politik, kepentingan kalian yang merampok di situ. Benar sekali apa yang dibilang Bapak Subiakto ini. Dia selalu gembor-gemborkan dia itu ahli perang, ya. Dia ahli perang, tapi hambalat bisa jatuh ke tangan daripada Malaysia.
Sebenarnya belum final sih jatuhnya. Cuman kalau di zamannya daripada Pak Jokowi, malah Malaysia yang ketar-ketir lihat Indonesia. Ini kok katanya dia ahli perang katanya. Dia strategi perang katanya. Strategi perang di mana? Timur Timur begitu. Alah, kita bukan apalah ya. Ya memang banyak juga sih pahlawan-pahlawan kita yang korban di sana dulu tuh, ya militer-militer atau tentara-tentara atau TNI Indonesia itu banyak dulu abri-abri yang korban di sana itu. Kita menghargai dan sangat menghormati dengan pengorbanan mereka. Tapi maksud saya itu janganlah terlalu mengatakan ahli perang. Orang Eropa sana, Amerika, Jerman, Inggris sana itu sudah perang dunia, Pak. Udah perang dunia pertama dan kedua yang ditaklukkan mereka itu nggak ada pernah mengatakan ahli perang. Ini hanya baru sekecil itu aja, hanya secuil itu aja, Timur ya. Maka aku bilang tadi kita bukan tidak menghargai daripada perjuangan daripada abri-abri zaman dulu ya. Kita sangat hormat pada mereka yang berjuang habis-habisan. Tapi maksud saya jangan sampai detik ini juga dikobar-kobarkan ahli perang seperti itu. Udah aku bilang tadi, ahli perang itu ya mereka sana itu perang dunia loh yang dibabat mereka itu nggak begitu membangga-banggakan diri kok. Mereka sudah punya senjata-senjata dari konvensional sampai nuklir dulu itu, nggak begitu bangga mereka, nggak begitu mereka mengkoar-koar sampai sekarang. Ini Bapak ini hanya perang-perang. Indonesia itu kan belum dikenal orang itu yang ahli perang. Mana ada negara luar mengenal Indonesia ahli perang? Tidak ada. Tak ada. Luar sana itu kalau bilang itu Indonesia itu pernah berperang itu. Jadi nggak usah lah koar-koar seperti itu. Buktinya ini aja Ambalat. Kenapa bisa jadi bagi dua sama Malaysia? Seolah-olah Prabowo itu takut. Percuma beli peralatan-peralatan seperti pesawat banyak-banyak. Pesan dari sana, pesan dari Turki, pesan dari Prancis, pesan dari Amerika, semua dipesan dari Korea. Tapi bisa takut sama Malaysia. Kalau dipesan seperti itu, ya, dipesan peralatan-peralatan perang itu supaya menakuti negara-negara yang lain gitu, termasuk negara tetangga kita bisa takut itu. Karena apa? Kita dilihatnya banyak peralatan-peralatan canggih seperti pesawat, seperti rudal atau apa gitu. Ini kita punya pesawat yang dibeli, tapi kita yang takut. Jadi di mana strategi apa? Strategi perang dari mana? Tidak usah lah ngomong strategi perang. Malu-maluin aja. Ya. Jadi cuma hanya omong-omong aja yang ada. Omong-omong dari dulu omong-omong, tidak ada kenyataan satupun apa yang dikatakan. Pakai kemarin sudah ada isu Pak bahwa itu dibagi-bagi lagi. Yang kena sebenarnya isunya sekarang ini TNI. Kasihan sama TNI ini Pak. MBG dikasih ke TNI, semua ke TNI. Orang bilang ini kita mau balik ke Orba lagi nih kata gitu kan. Jadi sudahlah, karena apa Pak? 42 tahun ditambah Bapak nanti dipegang militer. Nah, bertiga kalian itu kalah sama satu Jokowi yang efektif cuma bekerja 7 tahun. Karena apa? Kenapa 7 tahun? Karena dipotong COVID dan sebagainya itu. Itu menjadi tolok ukur dan menjadi cermin untuk Bapak semuanya bisa berkaca dan melihat siapa kita, siapa Pak Jokowi. Pakai malu dikit gitu, jadi biar enak ngelihatnya ya. Ya, jadi hati-hati Pak, ini masukan semuanya sama Bapak. Walaupun saya sekarang kadarnya mendukung Bapak itu sudah tinggal 50% mungkin. Mungkin sampai akhir tahun sudah selesai nih. Walaupun tidak berpengaruh apa-apa tapi dengan Bapak, tapi ke banyak orang seperti saya. Di medsos saya itu hampir 700.000 yang berpikiran sama dengan saya. Itu baru satu medsos. Ya, jadi hati-hati ya, bukan ngancam ini, tapi Bapak sebagai orang yang berpendidikan, berwawasan, punya tekad untuk memajukan negara ini, jangan asal-asalan begini. Ya, saya pikir untuk sementara begitu dulu hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.